menurunkan Injil Injil itu kepada pernah Isa. diturunkan, pernah. Injil itu pernah diturunkan. Diturunkan kepada siapa? Biar kamu tahu, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak pernah ada di dalam tradisi mereka. Ini terbukti banget ya. Ketika Yesus mengatakan bait Allah akan diruntuhkan, sebentar. Bait Allah yang di Yerusalem akan diruntuhkan. Tahu nggak? Langsung Tuhannya pun nggak tahu bentuknya. Langsung dia pun nggak tahu. Seandainya dulu bait Allah itu kan tahun 70 hancur kan, Tuhan dia kan nggak tahu. Seandainya bait Allah itu tidak hancur, mungkin sekarang bentuknya pun 3 ruangan itu. Dia nggak tahu. Tapi makanya untung aja dihancurkan sama Tuhan Yesus kan, hancur. Nggak tahu dia bait Allah itu kayak gimana bentuknya. Kamu tahu nggak apa itu bait Allah? Apa definisinya? Terlalu kelihatan banget gitu, dia pelangak plongo. Saya tanya balik. Please deh, kalian tuh Saya tanya balik. asli ya. Kamu bahkan Balik. ya sampai dibikin narasinya gini kan. Kamu harus mengimani kitab sebelumnya. Asli Itu jelas. sampai segitu putus asanya gitu. Jelas. Cuma diimani. Yang kami imani Injil, Zabur, Taurat. Itu Injil jelas. siapa? Injil siapa yang diimani? Injil Nabi Isa alaihissalam. Manalah Injil Isa? Di sini nggak ada Injil Isa. Di sini nggak ada Injil Isa. Yang kamu bawa tadi Matius, Injil Matius, Enggak. Injil Markus, Dengar. Injil Lukas, Injil Yohanes. Injil Isa nggak pernah ada di kitab kami. Di mana cari dulu? Emang nggak ada. Malu. Makanya itu Ya, bilang, dunia ini Dengar dulu. kalau kamu tanya, ada nggak Injil Isa? Satu sejarah pun nggak ada yang menuliskan ada Injil Isa. Makanya Iya, saya emang bilang nggak ada. menurunkan Injil itu kepada pernah Isa. diturunkan, pernah. Injil itu pernah Diturunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nah, Isa untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Injil itu. Bukan. Untuk Bani Israel. Bani Israel nggak pernah punya Injil Isa. Bani Israel nggak punya yang namanya Injil Isa. Orang Israel sana bahkan nggak mengakui Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Biar kamu tahu. Lah apalagi Injil Isa yang barangnya pun nggak ada. Perbedaan Injil sekarang dengan Injil yang Bible. Terus kamu memang beda. Yang nggak setahu malu. yang nggak diakui Yahudi itu Bible, maupun Old Testament atau New Testament. Coba Ngerti nggak? kamu sekarang googling kitab sucinya orang Israel yang sekarang, googling lah. Mereka nggak mengimani Injil kami, biar kamu tahu. Jadi apalagi Injil Isa. Jadi kamu harus benar-benar berusaha cari tahu. Biar kamu tahu. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak pernah ada di dalam tradisi mereka. Kamu cari. Saya kasih kamu waktu. Cari di Google atau kamu langsung tanya ke Billy Yahudi itu, ya, yang suka temenan sama si Nandar itu. Kamu tanya sama Billy Yahudi, orang Israel pernah nggak punya yang namanya Injil, kitab Injil? Sampai mati nggak akan. Mereka itu nggak percaya tulisan para rasul. Mereka itu sampai di Maleaki. Ya, ini lagi yang bilang Perjanjian Baru bukan kitab Wahyu Yesus. Oh, kamu mengakui Yesus Tuhan? Karena kamu bilang bukan kitab Wahyu Yesus. Kalau Yesus punya wahyu berarti Yesus Tuhan dong. Terima kasih ya sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Iyalah. Ya kan, karangan pengikut Yesus. Iya, nggak apa-apa. Tapi thank you loh. Kamu sudah mengatakan Tuhan kami punya wahyu. Artinya hanya Tuhan yang punya wahyu. Siapa yang punya wahyu selain Tuhan? Makanya aku bilang,
Kamu berhati-hati bernarasi. Berhati-hati, udah saya bilang. Saya itu menganalisa kata per kata. Serius. Tapi thank you loh, kamu sudah mengatakan Yesus punya wahyu. Siapa yang punya wahyu selain Tuhan? Mau ditolak? Mau diganti pertanyaannya? Gantilah. Gantilah. Ini lagi si gila ini, suka sama cowok loh. Hah? Kayaknya aku bilang, coba kalian renungkan dulu. Bisa nggak dikenal? Dia harus ada dulu, baru ada kitab. Ada Yesus dulu, baru ada kitab. Ada Tuhan dulu, baru ada kitab. Nggak mungkin ada kitab dulu baru ada Tuhan. Artinya Tuhan bergantung sama kitab. Gitu. Harusnya kitab itu bergantung sama Tuhan. Nah itu, ya kan? Iya, makanya aku bilang kalian renungkan, say. Jangan sampai kalian menyesal. Gara-gara apa? Gara-gara kamu itu mental block. Sana, keluar dulu. Kosongkan dulu pikiranmu dan pikirkan ini semua. Iya. Ya, kalian harus menggunakan akal kalian. Itulah. Bun, bagaimana pandangan gereja tentang Injil Apokrif? Injil Apokrif itu apa? Saya harus sama-sama paham dengan kamu. Apokrif itu apa dalam perspektif kita? Apa itu? Kitab Apokrif. Itu dulu. Gimana, P? Injil palsu. Injil palsu itu kami koleksi. Salam Hans. Injil palsu itu tidak pernah dibakar oleh gereja, terutama gereja saya. Kenapa? Inilah kejujuran dari gereja. Kalau ada Injil palsu datang, kami simpan untuk membandingkan dengan Injil yang bukan Injil ya, kitab-kitab palsu itu untuk dibandingkan dengan yang asli. Itulah kejujuran gereja. Kami tidak membakarnya seperti yang dilakukan Usman. Kalau ada Injil datang, kami tuh memang sengaja kami simpan. Siapa penulisnya? Biar kalian tahu. Ini sebagai bukti bahwa ada orang yang memalsukan Injil. Jadi gitu. Jadi kita bisa mengklaim ada yang palsu dengan ada yang asli karena keduanya ada. Kalau tidak ada yang palsu, bagaimana dikatakan yang ada itu sebagai yang asli? Diragukan sebagai yang asli. Karena tidak ada pembandingnya. Jadi memang gereja mengkoleksi itu, yang baru-baru datang itu. Itu satu. Yang kedua, gereja itu punya yang namanya tongkat pengukur. Punya yang namanya hukum kanon. Kanon itu tongkat pengukur. Jadi ada parameter ya. Ada parameter. Ya, salam Bang Erka. Ada parameter di mana gereja itu ya menetapkan sesuatu yang memang diajarkan Rasul atau tidak. Jadi ada pengukurnya. Contoh, kalau ada kitab atau Injil yang muncul setelah kanon, fix sudah palsu. Ini kan sudah dikanon seperti ini. Nah, paham ya? Ini kan dikanon di dalam konsili Kartago. Ini sudah selesai. Selesai konsili, ini sudah jadi. Ya. Ini tulisan-tulisan atau ajaran-ajaran Rasul dari semua gereja dibukukan secara sistematis. Seperti sejak semula. Nah, kalau ada setelah konsili Kartago muncul kitab, Injil atau ajaran baru, itu sudah pasti palsu. Itu kriterianya, itu tolok ukurnya, itu kanonnya. Kanon itu tolok ukur.
bukan tolak ya, tolok. Itu satu. Yang kedua, kalau tidak diajarkan di seluruh gereja semesta, itu tidak masuk dalam kriteria kitab. Itu. Dan penulisnya itu harus jelas. Itu yang penting. Makanya kayak Injil Barnabas, dia bahkan tidak tahu letak geografis Yerusalem. Dia bahkan tidak mengerti apa itu Mesias. Nah ini, jadi terlalu gampang. Menurut kami, gereja itu untuk mengetahui itu ajaran palsu atau ajaran benar. Itu kitab palsu atau kitab benar. Jadi ada kriterianya. Coba kamu bayangkan, ada Injil Barnabas, tapi ditulisnya abad 17. Kamu percaya itu tulisan Barnabas? Salah. Dan pakainya bahasa apa? Bahasa Latin. Kitabnya munculnya di abad keberapa itu? Penulisnya ternyata seorang mualaf. Ya kami sebagai orang Kristen ketawa. Serius? Iya, Mustafa Da'arandi. Terus tiba-tiba muncul lagi apa? Injil Maria. Sejak kapan Maria nulis Injil? Ya, makanya aku bilang terlalu. Jadi bagaimana Bun orang Kristen Ortodoks memandang kitab apokripa? Ya, kami memandangnya sebagai mainan. Dan itu B aja gitu, enggak yang iman saya terguncang, enggak. Kenapa? Karena kami tahu kalau orang yang tidak mengerti sejarah pasti langsung kan pindah agama langsung. Iya dong. Kalau misal ada otennya nih cuman tahu percaya Yesus toh gitu, ditunjukkan kitab langsung mualaf kayak Donditan. Kan pengakuannya gitu, gara-gara Injil Barnabas dia mualaf gitu kan. Itu kan oten yang nggak tahu apa-apa gitu. Kan banyak gitu kan kasus oten tuh kan, gara-gara tunjukkan satu ayat nih Yesus hamba langsung syahadat. Orang Ortodoks nggak ada yang kayak gitu. Makanya kalian itu juga harus pintar. Kalian itu harus kenal Tuhan kalian. Jadi begitu ada orang yang bilang Tuhanmu Rasul, Tuhanmu Nabi, kau terguncang, ya itu artinya kamu gak kenal dia. Lemah. Ini kan contoh ya, orang Ortodoks itu ketawa ketika pas baca Injil Barnabas, ya Yesus mengginik-ginikkan burung terus hidup. Itu hal yang wah, tapi itu tidak benar, gak akan kami terima. Sekalipun itu tulisannya itu yang kayak apa namanya ya, memuliakan dia, membuat dia tampak hebat, selama itu bukan kebenaran, kami tidak akan terima itu. Nggak takjub kami sama yang kayak gitu. Injil Thomas itu kami nggak akan percaya yang kayak gitu tuh. Serius. Nggak bisa kami ditipu. Terus lagi dengan ajaran-ajaran yang sekarang yang aneh-aneh itu kayak Oneness, apalagi tuh Marcion. Kami yang gereja purba ini nengoknya ini kan glik-glik yang dulu. Jadi ketika ada yang menariskan Yesus adalah Bapa karena ada satu ayat ini, wah, Yesus adalah Bapa, berbondong-bondong kamu percaya. Astaga Tuhan. Kalau kami nengoknya apa? Ih, si botol. Demi ungker kami tuh nggak kaget gitu. Terus ada lagi yang mengajarkan sidang ilahi. Terus ada lagi yang bilang, oh nanti kita kayak Casper di dunia, cuman rohnya doang. Nggak kan, kami nggak terkejut batin kami. Pura-pura aja ya kan, ayam langsung. Ya kan, nggak pula kayak bapak mertuanya si Densu ya kan, gara-gara denger toa langsung pindah agama.
Enggak, iman kami tuh enggak iman kagetan. Ngapain iman kok kagetan? Makanya saya bilang kalian oten, kenallah Tuhan. Begitu kalian mengenal Tuhan secara dalam, gak akan kalian diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Gak akan kalian kagetan kayak ayam-ayam gitu. Cuman gara-gara sesuatu yang goib. Enggak. Kalian harus kenal Tuhan kita. Begitu ada tulisan Yesus Nabi, langsung kalian panik. Oh, Yesus Nabi ternyata ganti agama. Lolos nggak Bon seleksi panitianya? Saya disuruh harus bercanda. Si mama. Gara-gara ada berita ya kan, saya panitia surga, langsung kau daftar. Ada jalan menuju surga dari goa ini. Astaga, itu umat parah kalian. Kalian oten jangan sampai kayak gitu ya, dibotol-botolin. Jadi kalau misalnya pendeta kalian atau siapapun gembala kalian kayak gitu narasi, cross check di Alkitab. Cross check di Alkitab. Ada pula Tuhan. Naik kau haji. Naik aja sini. Ingat tahun 325 konsili Yesus diputuskan jadi Tuhan. Yesus adanya di abad 1. Yesusnya di abad 1. Gimana votingnya sama orang yang gak nengok Yesus? Logika lah Ji. Logikanya gimana? Logikanya dulu, tahun 325 Rasul Yohanes sudah meninggal. Rasul Paulus meninggal. Bahkan anak rohaninya Rasul Yohanes pun udah meninggal. 2 generasi, bahkan 3 generasi udah meninggal. 2 generasi lah. Yohanes dengan muridnya Yohanes sudah meninggal. Terus, gimana baru voting? Gimana kamu voting dengan kandidat, dengan si pemilihnya yang udah meninggal? Logika lah. Gini ya. Prabowo ada sekarang, votingnya nanti 300 tahun lagi. Prabowo-nya kan sekarang nih adanya. Terus nanti dipilihnya dia 300 tahun lagi. Ya kan itu narasimu, bukan ngeles mikir. Kan gitu. Prabowo-nya nyalonnya sekarang. Dia nyalon jadi presiden. Ya, baru votingnya nanti 4 abad ke depan. Coba gimana itu Haji? Naik aja. Logikamu lah. Semana? Kalau kamu bikin analogi itu yang kena gitu loh. Analogi kalian nggak pernah kena di sini, serius. Kamu kan mau ngikutin aku karena aku tuh suka banget pakai analogi gitu. Ya memang room ini room analogi. Karena kalian tuh kalau dikatakan secara langsung terang-terangan kalian nggak paham. Memang harus ada pendekatan supaya kalian paham apa yang saya narasikan. Ya, coba gimana? Ya, naiklah. Kalau memang betul gitu loh. Ini kan lucu kamu. Masa Yesus voting? Konsili itu bukan voting sayang. Kamu definisi konsili pun nggak ada, nggak tahu. Konsili itu bukan pemilu. Halo, Bu Merdot. Halo. Silakan. Ada yang mau ditanya atau tertekan ya? Kita turunin ya. Coba gitu. Coba bawa wawasanmu ke sini. Ke sini aja kamu. Naiklah sini nih, saya undang ya. Sini aja, naik aja. Di sini tuh udah saya bilang, kamu kalau mau belajar ayat boleh, tapi saya utamakan kamu buka dulu pikiranmu. Gitu. Nggak pede pakai muka sendiri, pakai muka orang. Silakan Haji. Kamu tahu nggak arti konsili apa? Udah, jangan bantah, itu sejarah, itu udah jelas, itu ada di mana-mana. Ya, nggak usah dibantah. Sejarah apa? Memang apa konsili Nikea itu apa memang?
Kalau bocil bisa kau bantah. Iya, konsili Nikea itu apa? Kalau bocil Pemilu. bisa kau bantah, tapi kalau orang yang sudah ngerti, nggak usah, jangan. Kamu udah dewasa. Kamu udah dewasa. Ya. Udah dewasa. Itu Oke. udah jelas. Coba buka. Konsili Nicea, Yesus diputuskan jadi Tuhan. Ya. Mana? Coba Itu buka. gereja. Coba buka di Google. Ya. Kita belajar baca. Kemudian di Konsili Poseidon. Nggak ada Poseidon, botol. Coba baca. Kan kamu katanya bukan anak kecil. Ajarin saya membaca. Ayo. Kan kamu bukan Jadi anak jangan. kecil kan? Gini. Anak kecil itu bukan kayak kamu ngelewek-lewek gitu. Ngelewek. Mari kita bicara secara dewasa. Bisa nggak? Jangan kayak anak kecil kayak gini. Nah, sejarah nggak bisa kamu curangi. Anak kecil, jangan kayak anak kecil. Anak kecil ketemu anak kecil, oh kamu ini, kamu monyet, kamu gini. Nggak gitu. Anak kecil tuh nggak kayak gitu.